Berarti udah naksir dari dulu ya? Iya. Cuma kalau gue emang pengen nikah muda. Kenapa pengen nikah muda? Karena pengen umur sama anaknya nggak terlalu jauh. Investasi cuma sekedar ikut-ikutan apa yang lagi banyak digosipin di luaran, tapi nggak mempelajari. Iya. Cocok nggak ya? Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Mari Kaisar di acara Money Language Podcast by Genius. Gue terlalu bahasa Inggris ya, Genius. Jadi di Money Language ini kita bakal cari tahu perspektif orang-orang tentang uang lewat cerita-cerita menarik mereka. Kisah-kisah menarik lah pokoknya. Nah, di Money Language ini kita selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa, yang sangat spesial. Dan kali ini narasumbernya, bintang tamunya sangat spesial juga karena beliau adalah businessman, seorang family man, dan tentu saja rich as hell man. Dan semua orang ingin seperti beliau, seperti saya. Namun saya tidak kesampaian. Beliau adalah Mas Indra Priawan. Halo Mas. Tumben disautin, biasanya gue gak pernah disautin. Saya disautin ya, nice. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar? Baik. Wah, gagah banget ya Pak Mirsa. Gimana Mas, house life, bisnis, segala macam? Alhamdulillah semua baik. Baik. Kemarin baru aja pulang umroh, terus sekarang lagi puasa Ramadan. Iya benar. Ini tayangnya pas puasa apa enggak ya? Semoga pas puasa udah tayang ya. Jadi ini kita cheers dulu, enggak ada. Oke, baru pulang umroh berarti? Iya, baru pulang Oke, umroh. sekeluarga umroh? Sekeluarga. Oke. Mas, mumpung Mas di sini, gue pengen ngomong sesuatu. Ini sebenarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tuh dulu ngefans sama Kani Kita. Oh gitu. Karena dulu zaman-zamannya Kani Kita main sinetron, itu tuh nyokap gue tuh suka banget nonton sinetron. Jadi kalau gue pulang sekolah, ntar sore ke malamnya tuh setelah gue belajar, setelah gue ngerjain PR, itu pasti di layar kaca gue tuh Kani Kita gitu. Jadi, tapi gue gak pernah menyampaikan ini ke siapa-siapa, mumpung ada Mas Indra, jadi saya ngefans banget sama Kani Kita. Terima kasih. Sudah Berarti mengisi. Niki Lovers. Wah, Niki Lovers ya. Iya. Jadi nyokap gue tuh dulu nggak ngasih gue tontonan seperti Cocomelon atau Baby Shark gitu, nggak ada. Selalu sinetron Kani Kita gitu. Jadi emang zaman itu memang belum ada. Kita juga emang lagi hits-hitsnya kan ya. Hits banget. Apalagi pas dia masih kecil. Iya. Iya kan. Tapi mukanya nggak berubah loh Mas. Oh gitu. Asli nggak berubah. Gue liat Instagramnya kayak nggak sih, ini masih yang dulu sih. Mungkin karena kita ngelihat evolution dia di layar kaca, jadi kesannya nggak berubah, iya nggak? Iya kali ya. Iya, karena sebenarnya gue juga dulu pas kecil nontonin dia terus sih. Lucunya Oh, lu kayak juga? gitu. Iya. Oh. Sampai- Berarti udah naksir dari dulu ya? Iya. Enggak naksir tapi pas udah agak gedean, bukan pas kecil. Kan karena Oke. kita kan umurnya kan mirip-mirip kan. Iya. Jadi pas gue masih agak kecil, nontonin dia tuh growing up together gitu loh, nontonin dia. Oke. Iya kan? Iya. Jadi pas dia dari dulu main sinetron yang pas dia jadi macem-macem lah. Iya. Sampai akhirnya pas SMA ketemu sama dia. Oh, ketemunya pas SMA. Pertama kali ketemu in person. Oke. Gitu. Oke. Oh, jadi emang dulu growing up nonton dia juga ya? Nonton dia juga. Keren habis. Akhirnya sampai bisa menikah dan berkeluarga. Keren. Dari growing up nonton dia jadi growing old together. Keren Lucu ya? habis. Lucu ya? Itu kisah cinta yang luar biasa ya. Unik banget. Mas, lo dulu kuliah emang bisnis kah atau Enggak, jurusan lain? jadi dulu gue S1-nya itu teknik industri, terus S2-nya itu international business. International business. Iya. Oke. Jadi memang S1-nya background-nya itu bukan pengusaha sih ya, lebih ke engineer lah. Oh, engineer dulu. Engineer ya. Kenapa lo memutuskan untuk ambil bisnis waktu itu? Karena memang pengen jadi businessman ya. Jadi at least sudah harus ada fundamental dasarnya terkait dengan bisnis. Oke. Jadi walaupun banyak yang didapat ilmunya dari otodidak, dari keluarga, dari ngelakuin bisnis itu sendiri, tapi kan ilmu yang benar-benar kita dapat dari buku juga harus punya. Jadi instead of ngelanjutin engineering lagi ke bisnis, karena tadinya sebenarnya mau ngelanjutin engineering lagi. Mau lanjut engineering lagi? Mau Tapi lanjut engineering awalnya lagi. cita-cita pertama mau jadi apa? Ini melenceng lebih jauh lagi. Kalau cita-cita pertama pengennya jadi atlet. Jadi atlet? Jadi atlet. Jadi atlet apa kalau Pengen boleh jadi tahu? atlet basket.
Keren. Cita-cita kan ini ya. Emang hobi? Emang hobi. Nyampe Oke. sekarang juga masih main. Oke, terus Nggak kesampean. melenceng tuh akhirnya. Sebenarnya lebih ke gini sih, dulu hobi banget main basket. Ya. SD hobi banget main basket, sering juara, masuk klub, SMP juga. Terus pas SMP nilainya jelek. Oke. Gara-gara kebanyakan main basket. Wah, itu- Terus waktu itu at that iya, time bokap gue bilang, lu boleh main basket tapi dengan catatan nilai lu harus bagus. Bisa atau enggak? Nah, Oke. at that time gue nggak bisa. Oke, nggak bisa seimbang. Nggak bisa seimbang. Iya, Jadi iya. at that time gue harus nurunin intensity gue main basket. Karena waktu itu pengen masuk ke SMA yang unggulan. Jadi SMP-nya harus belajarnya serius. Oke. Gitu. Jadi ya mulai dari situ lebih udah mulai turun tuh intensitas basketnya. Oke, tapi akhirnya ujung-ujungnya sukses jadi businessman kan. Ya masih jauh lah dari sukses. Kita melihatnya sih sudah sukses ya. Kita ngelihatnya sudah sukses ya. Tapi orang-orang juga banyak yang ngelihat lu sebagai ini perspektif orang-orang aja mungkin ya, sebagai old money gitu. Kayak lu comfortable gak sih dipanggil old money itu? Lu kayak dari lahir gitu, lu comfortable gak sih? Apa mungkin bahkan nggak pernah ada orang yang bilang lu kayak gitu? Kalau langsung bener-bener bilang, lu old money ini nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena itu menurut gue cuma istilah sosial. Bisa dibilang old money, new money itu kan sebenarnya istilah sosial ya. Menurut gue itu lebih kayak pembawaan karakter orang aja sih. Kan kadang-kadang kalau misalnya orang bilang kayak, lu old money, mungkin karena pembawaan karakternya dia nggak norak, Santai ya. santai, Iya, iya. nggak suka show off, terus dibilang kayak, oh dia old money gitu. Iya sih. Iya kan. Terus Iya, iya. kalau misalnya bilang, oh dia new money, atau bisa dibilang kalau bahasa Indonesia OKB gitu ya. OKB, iya Kan itu bener. sebenarnya bukan buat ninggiin orang itu justru buat ngerendahin Iya, kan iya, sebenarnya iya, kan. iya. Kayak, Ngeledek ya. iya lu new money lu OKB lu kan sebenarnya kayak lu norak lu gitu Iya. gitu kan. Iya sih. Ya jadi emang nggak pernah ada yang bluntly bilang lo kayak gitu ya gitu. Ya itu emang perspektif orang-orang aja ya sebenarnya. Iya. Dan gue baru dengar istilah-istilah itu juga lately sih sebenarnya sih. Kayak baru viral-viral di sosial media kan ada old money, ada new money Iya, gitu iya, kan. Baru iya. lately lah. Iya, iya. Nah setelah itu ada kepikiran lo mau bisnis gak dari dulu? Mungkin karena gue ngelihat dari nenek gue itu seorang pebisnis, om gue seorang pebisnis, bokap gue seorang pebisnis. Jadi somehow dari gue kecil itu udah banyak ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Contohnya kayak dulu gue pas pertama kali dapet uang dari menang most valuable player di kompetisi basket. Itu Oh lu sempet juga MVP? Iya, terus itu yang pertama kali gue lakuin itu adalah ngebeli sesuatu buat gue investin ke Bali. Itu pas kapan mas? Pas Umur kelas 3 SMP. Umur 3 SMP tuh biasanya tuh langsung dibeliin kayak main warnet gitu-gitu ya? Iya kan nggak zaman dulu itu kita sering banget beli kayak jeans yang jeans Jepang gitu loh. Iya, iya, iya. Ingat nggak? Terus kayak Iya. harganya tuh bisa gila banget, Iya, iya, dijual iya. lagi bisa Yang gila kayak banget. Harajuku style gitu kan? Iya, iya. Kebetulan gue sering ke Jepang sama keluarga gue. Pas gue kesana, gue beli pakai duit gue sendiri. Gue beli Keren. beberapa jeans, Oke. gue bawa balik, terus jeansnya jual. gue jual lagi. Ya. Harganya naik banget ya? Ya nggak naik banget lah, cuma at least at that time udah cukup buat gue tuh bisa jajan. Kan kalau dulu kan kita masih dapat duit jajan kan, at least Iya. bisa dapat duit jajan tambahan. Gitu. Oh gitu. Jadi emang dari dulu emang udah berlatih bisnis dengan cara lo kayak invest gitu ya? At the time gue nggak sadar kalau misalnya itu adalah Iya, iya, act iya. of business gitu loh. Tapi Iya, pas iya, gue iya. balik lagi, oh dulu udah mau mulai coba-coba usaha buat ngasilin duit sendiri ya gitu. Tapi dari dulu orang tua bisnis atau kerja kantor gitu atau gimana? Kalau Jadi- bokap kan dokter. Bokap gue itu dokter dan polisi. Jadi bokap gue itu dokter polisi. Oh dokter polisi. Dokter polisi, Khusus ya. polisi. Jadi polisi, bokap gue memang polisi tapi dokter. Oke. Dokter polis gitu. Berarti Jadi, rumah sakitnya rumah sakit. rumah sakit Polri. Rumah sakit Polri. Rumah sakit Polri. Oke. Ya terus tapi memang dari awal tuh bokap gue emang udah businessman. Oke. Kan waktu itu yang pertama kali jadi driver di taksi Bluebird itu kan juga bokap gue sama om gue ya. Pertama kali. Pertama kali. Oke. Sambil mereka kuliah kedokteran. Oh, jadi Gitu. mereka sambil kuliah kedokteran bikin company Bluebird atau jadi Jadi supir taksi dulu. Oh, jadi supirnya. Jadi punya mobil tapi karena at that time nggak tahu mau diapain, akhirnya jadi supir. Jadi waktu itu kayak- namanya belum Bluebird tapi. belum Bluebird. Oke. Waktu itu masih Chandra Taksi namanya. Chandra Taksi. Chandra itu nama bokap gua. Oh, oke. Jadi Oh, ini, memang- ini menarik nih, teman-teman Genius nih. Kita Jadi memang cerita-cerita itu yang banyak diceritain ke kita pas kita masih kecil. Jadi mungkin Yeah. somehow masuk ke dalam otak kita gitu ya, Yeah. subconscious kita. Jadi akhirnya kita ngelakuin hal yang sama apa yang dilakuin sama pendahulu-pendahulu kita.
Oh gitu. Jadi emang dari keluarga, emang lu udah ngelihat keluarga ini bisnis gitu. Iya. Oke. Jadi emang dari dulu keluarga hidup di bisnis. Mostly yes. Mostly ya? Mostly yes. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang, memang lebih banyak itu sebenarnya akademisi. Karena Oke. kayak kakek gua, Pak Joko Sutono itu dulu memang akademisi. Dia adalah salah satu orang yang buat FHUI, orang yang ngebuat PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Oke. dan salah satu orang yang ngebuat PTHM, Perguruan Tinggi Hukum Militer. Oke. Ya, jadi memang beliau itu adalah akademisi. Nah, yang pertama kali start menjadi entrepreneur itu adalah dari nenek, gitu. Oh awalnya dari nenek? Dari nenek dan papa dan om. Oh turun terus lama-lama? Iya. Oke. Gitu. Tapi memang akademisi juga, nenek juga dulunya dosen di FHUI. Gitu. Tapi ngomong soal keluarga, lo kan menikah dengan Kani kita yang semua orang udah tahu Kani kita itu adalah seorang aktor, which is sudah pasti dapat spotlight yang sangat luar biasa gitu dari media atau orang-orang di seluruh dunia lah gitu. Lo sempat kepikiran gak sih, wah gue bakal dapat spotlight juga lagi gitu? Kepikiran sempat, mungkin lebih jadi kayak lebih nggak bisa leluasa ya mau ngapain gitu Yeah. di publik misalnya kan. Tapi kalau misalnya terkait spotlight, gue tuh emang orangnya basically itu nggak pedulian. Oke. Jadi mau ada orang ngomong apa, mau Bodo amat ya? mau ada postingan ini, postingan itu, orang nge-repost, gue emang basically orangnya nggak pedulian. Oke. Jadi nggak terlalu ngeganggu lah, gitu. Berarti lu nggak bisa dibilang nggak suka juga dapat spotlight ya? Kayak biasa aja gitu ya? Biasa aja lah ya. Oke. Ada perubahan nggak sebelum dan setelah lo menikah? Nggak ada sih ya. Sama-sama ada, aja ya? Ada. Jadi Apa? lebih terkenal anak gue daripada gue. Tapi dengan lo punya anak, terus dengan lo yang sudah menikah sekarang, lo ada perbedaan ini gak sih? Perbedaan lo nge-manage uang dari dulu sebelum lo nikah sama setelah nikah? Jelas sih ya. Jelas sih. Mungkin lebih ke yang paling pertama itu adalah gue makin bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Oh itu harus sih. Iya, Ya, kalau dulu tuh lebih kayak ya kebutuhan sama keinginan tuh bisa jadi satu gitu loh. Bisa jadi kayak ya yang gue pengenin ya udah nggak usah mikirin orang lain, yang penting mikirin diri sendiri. Iya. Pas udah punya keluarga tuh lebih kayak family come first di managing the money. Jadi lebih kayak semua financial goals-nya itu lebih ke buat keluarga dulu. Lo pasti prioritasin keluarga Prioritas nomor keluarga satu. dulu ya. Buat pribadi ya belakangan lah. Oke. Gitu. Kapan lo bisa mulai mengontrol itu? Pas Setelah menikah? Pas menikah masih agak belum. Mungkin masih penyesuaian lah ya. Oke. Tapi pas punya anak. Setelah punya anak? Pas hamil punya anak. Pas tahu punya anak itu udah mulai kayak mikirnya udah oh ini pokoknya segala macam itu lebih ke buat keluarga dan anak lah. Gitu. Oke. Ya jadi anak mengubah segalanya memang ya sebenarnya. Memang bukan segalanya. Iya. Nanti lo akan mengalami sendiri lah. Iya ya. Untuk menikah tuh kayak gue harus latihan dulu gitu. Gue harus siapin mental segala macam. Tapi gue ngerasa kalau misalnya nggak dilakukan, kayaknya tuh nggak akan siap gitu loh. Betul. Semua lah itulah, bukan menikah Iya aja nggak lah. sih? Semua lah. Tapi ini out of topic ya. Apa yang membuat lu siap untuk menikah, Mas? Eh, Sebelum menikah lu siap nggak? Mentally? Nggak siap. Iya, tapi semua kalau- orang setiap gue tanya gitu loh. Nggak siap. Nggak siap, lu nggak akan siap gitu. Cuma kalau gue emang pengen nikah muda. Kenapa pengen nikah muda? Karena pengen umur sama anaknya nggak terlalu jauh. Iya sih, iya. Karena umur gue sama bokap gue agak jauh. Oke. Jadi kayak gue pengen kayak gue masih bisa main sama anak gue kayak temen. Iya. Jadi ya that's my age. Do it now gitu. Iya. Tapi old money kan yang kita lihat tuh hidupnya enak. Hidupnya enak gitu, kayak nggak ada susahnya, senang-senang aja nih, bisnis tinggal bisnis, duit banyak gitu. Lo setuju nggak dengan perspektif itu? Mostly nggak setuju sih ya. Kenapa? Karena untuk menjadi punya hidup yang secure itu kita juga harus pintar ngelola aset sendiri sih. Kalau misalnya kita udah misalnya terakhir dari keluarga yang punya lah, yang memadai ekonominya, tapi kitanya sendiri nggak bisa ngatur keuangan dengan baik, Iya, benar. itu ujung-ujungnya juga pasti akan kesusahan Iya. nanti di hari tuanya Iya. atau di kemudian hari lah. Iya. Jadi untuk mempunyai financial literate yang bagus itu juga harus
wajib lah buat orang yang bisa dibilang ya new money, old money ya. Pasti sih, karena juga banyak orang yang emang orang tuanya nggak kayak ngemanjain aja gitu anaknya, udah lu nggak usah kerja lah dari duit gue, juga ada kan sebenarnya. Iya. Dan bahkan ada anak juga yang sadar akan literasi keuangan, ada juga yang enggak, sampai tuanya enggak, ya udah gue pakai duit nggak usah gue puter lah gitu. Tau nggak, yang kayak gitu tuh yang kasihan nanti bukan anaknya, tapi anak cucunya. Karena mungkin kalau misalnya orang tuanya gituin anaknya, terus anaknya cukup lah uangnya sampai dia mati gitu misalnya. Nah nanti pas giran cucunya susah. Iya sih, iya. kan? Karena sampai anaknya masih aman, Masih tapi aman. sampai cucunya tuh baru. Gimana gitu. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya hidup udah terlalu nyaman, mereka nggak mikirin tentang legasinya harus gimana kan. Iya, benar. Iya, kasihan juga ya, yang kayak anaknya nanti nikmatin, tapi cucunya nggak bisa nikmatin gitu. Kasihan karena si anaknya ini nih, karena bapaknya atau ibunya gitu. Kan kalau ada saying katanya tough time create a tough man create a easy time create a weak man. Kan muter terus. Sobat Genius, ini ada artinya di atas dalam bahasa Thailand. Nanti kita akan bacakan sama-sama. Leng poi tang blang hem belang pat tong blong pai. Yes, itu dia artinya. Gue sebenarnya juga dari dulu suka dibilang orang kaya, Mas. Kayak monyet sih sebenarnya, lebih ke bullyingnya dari dulu, cuma aku tahan sih. Makanya gue bisa sampai sekarang karena mental gue kuat gitu. Nah, by the way, itu kan tadi kita udah ngebahas soal old money, dan sekarang kita akan bermain sebuah games, di mana di sini dari tim Genius sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan langsung dari netizen di seluruh dunia. Ini mulai dari Mongolia, Namibia, Afrika, Zimbabwe. Ini ada 5 negara langsung ada yang ada di sini. Jadi kita akan main namanya old money perspective. Wah, itu gue yang bikin aja, padahal nggak ada situ. Wow, oke. Jadi ini adalah perspektif orang soal old money. Nanti kita akan ngebahas ini bener apa enggak, lo setuju apa enggak gitu. Nanti kita discuss aja. Oke. Silakan dari lo dulu deh, lo ambil. Gue yang ambil ya? Iya. Gue minum dulu ya. Langsung dibaca aja ya? Langsung dibaca aja. Investasi sudah nggak level di tanah dan saham, tapi juga ke barang seni. Wow. Itu kalau udah investasinya udah unlimited tuh, the financial freedom. Terus karena nggak tahu mau invest kemana, ke barang seni. Menurut gua investasi ke barang seni itu adalah salah satu alternatif aset kelas aja sih. Oke. Jadi kalau misalnya memang udah punya tanah, udah punya saham, ya memang diversification di portofolio itu harus punya aset kelas yang alternatif. Ya salah satu aset kelas alternatifnya itu ya barang seni menurut gua. Oke. Outside of equity, liquidity, sama bonds. Oke, 3 itu harus diprioritasin dulu di awal. Sama tanah ya, 4 sorry. Yeah. Ya 4 itu harus prioritas lah ya. Tapi memang kalau misalnya sudah punya semuanya, harus punya alternatif aset kelas. Oke. Gitu. Ya mungkin makanya orang-orang pada ke seni kali ya. Yeah. Tapi juga kalau misalnya kita lihat ya di COVID ini, yang seni itu naiknya bisa gila-gilaan loh. Oh ya? Naiknya bisa gila-gilaan, lukisan naiknya bisa gila-gilaan, jam tangan naiknya bisa gila-gilaan. Kenapa ya? Apa bedanya sama nggak COVID? Karena kalau menurut gua di saat uang itu susah, alternatif aset kelas itu menjadi salah satu inceran orang. Kan kalau misalnya orang-orang misalnya yang punya uang nih ya, yang punya uang dia ngelihat pasar saham lagi jelek, pasar obligasi lagi jelek, kemana akhirnya larinya kan? Ya ke alternatif aset kelas kan. Iya. Tapi itu sebenarnya alternatif ya. Alternatif. Iya. Dan emang ya untuk dicairkan juga susah kan sebenarnya. Betul. Makanya ya harus ketemu dengan lawan yang pas lah. Iya benar. Harus tahu marketnya. Iya. Dan selera juga kan itu. Selera. Oke. Selanjutnya gue ya akan gue ambil ya. Oke. Next. Perspektif. Stereotype. Old money punya banyak urusan sehingga keluarga menjadi nomor 2. Wah, udah dibilang tadi enggak. Tapi boleh mungkin dari lo pendapatnya ya. At least yang gue tahu di keluarga gue dan di beberapa orang yang gue kenal lah ya, bukan old money aja, maksudnya orang yang bisa dibilang berkecukupan lah hidupnya. Yeah. Ada beberapa keluarga yang menerapkan value keluarga itu adalah nomor 1 sih. Oke. Jadi gimana pun juga ya uang itu nomor 2, tapi keluarga nomor 1. Kalau lo sendiri sama kan? Sama. Kalau uang, sama. Iya. Pokoknya ya keluarga itu nomor 1 lah. Jadi keluarga itu menjadi drive lo, yang ngedrive lo untuk mencari uang juga. Salah satunya ya. Yeah.
tapi bukan menjadi salah satu sumber utama supaya keluarga itu bisa harmonis. Kan kalau misalnya semuanya dibatasin dan semuanya dihitung dengan uang kan ujung-ujungnya pasti Iya sih. nggak ada ujungnya lah, nggak ada limitnya lah. Iya benar-benar. Ya jadi sebenarnya kan orang juga banyak yang mikir kalau old money tuh lu kayaknya karena lu punya uang banyak terus lu punya bisnis segala macem, jadi ngerasa orang Self-centric. lebih ke self centric gitu loh, kayak gue bisa ngapain aja nih, keluarga juga nggak ada gue, pasti lu nyesel nggak ada gue gitu, kayak gitu kan. Ada juga, dan banyak juga kejadian keluarga yang pecah gara-gara masalah uang kan, banyak. Justru uang makin banyak malah memperkeruh suasana ya. Oke, next. Boleh diambil lagi, Mas? Semoga saya nggak kayak gitu ya, guys. At least kaya dulu lah, Mario nggak usah mikirin keluarga harmonis apa enggak. Kaya dulu sih Mario menurut gue sih. Tidak mau punya utang karena sudah banyak punya aset. Oke. Lucu juga. Mungkin kalau misalnya ngutang karena sesuatu yang konsumtif, mungkin enggak. Iya. Cuma kalau misalnya utang tapi karena menjadi fasilitas sesuatu, kenapa enggak? Contohnya? Contohnya kalau misalnya kita mau punya bisnis, terus kira-kira kita butuh capital, terus kita tahu bisnis ini bisa jadi bisnis yang bagus ke depannya, tapi modalnya kurang, terus minjem modal kerja, kan modal kerja kan juga utang kan? Iya. Kan berarti jadi memfasilitasi Iya, benar. bisnis yang ke depannya bisa jauh lebih bagus. Iya. Iya kan? Dengan tentu saja dengan planning yang matang kan di Betul. awal. Memang kalau misalnya utang buat konsumtif lebih baik jangan, karena ujung-ujungnya bisa kita yang susah lah. Iya benar. Nggak ada habisnya Karena nanti. nggak ada habisnya, nggak Nggak ada ada. habisnya. Ya cuma nyenengin kita bentar doang paling gitu. Tapi kalau misalnya fasilitas utang buat investasi ya Iya. kenapa enggak? Ya. Bahkan itu kadang-kadang sebuah keharusan juga ya, karena kalau enggak kita nggak bisa jalan, bisnisnya nggak bisa jalan mungkin gitu kan. Betul. Jangan ngutang di warung Madura gitu, menurut gue sih jangan ya guys. Jangan ngutang-ngutang kayak kopi dan juga mungkin tempe orek, ngutang tuh menurut gue stop sih gitu. Lebih baik masak sendiri gitu. Kalau utang untuk bisnis is oke gitu. Oke. Gue ya. Ada berapa lagi nih? Oh, 2 lagi. 2 lagi. Alright. Next, cuma mau makan yang organik dan farm to table. Farm to table tuh maksudnya apa? Sapi utuh langsung ke meja gitu. Menurut gue sih enggak ya, itu lebih ke sesajen ya. Kalau menurut lo gimana? Lo yang organik gitu. Dari dulu ada perubahan nggak? Mungkin lebih ke gini ya, lebih kayak pengen makan yang sehat. Iya, Jadi lebih iya, makan yang iya, sehat. iya. Cuma ya pasti ada cheat day lah ya. Cuma mungkin kenapa lebih pengen makan yang organik kan, orang-orang bilang organik lebih sehat. Tapi kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang banyak juga organik yang banyak pestisidanya juga. Iya, banyak Organik disuntikin bohongan. itu kan. Iya, Iya. mungkin bukan lebih ke organik tapi lebih pilih makan yang lebih sehat lah buat kita. Iya, karena kan mostly kalau mau makan sehat dan enak kan kebanyakan mahal kan. Lebih Betul. mahal dari yang makanan sehat biasa gitu. Kayak misalnya makanan sehat biasa tuh dada ayam gitu-gitu kan kayak kadang-kadang hambar gitu. Kalau mau yang enak apa sih, salmon kan lebih mahal gitu. Biasanya mungkin lebih ke situ ya. Iya, dan sebenarnya. sebenarnya mungkin menurut gua makan sehat itu lebih ke investasi sih. Karena badan kan juga Iya. investasi nomor 1 lah itu badan sebenarnya. Iya, benar, ya kan? benar. Kalau misalnya mau punya uang tapi nggak punya kesehatan buat apa kan? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Jadi lebih baik kalau misalnya mau makan itu ya dihitungnya investasi buat badan kita juga. Jangan pelit-pelit lah gitu. Iyalah pasti. Ya kan? Iya. Oke, terakhir untuk stereotip terakhir dari ini di mana? Oh, dari Satu lagi. Juan di Meksiko, silakan. Wah, lebih hemat dan pelit kalau soal uang karena udah belajar value money dari kecil. Oke. Mungkin Pelit. lebih bukan pelit Bukan ya. pelit sih ya. Ha. Lebih kayak bisa milih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan aja sih. Lu sempet dibilang pelit nggak tapi? Pernah juga. Ah. Pernah juga. Cuma sebenarnya bukan pelit sih ya. Lebih kayak kenapa harus buang-buang uang di satu hal kalau misalnya bisa lebih baik nggak buang-buang di hal tersebut gitu. Iya. Kan sebenarnya itu ya kalau misalnya orang yang senang dengan hal tersebut bilang lu pelit lu gitu. Tapi kalau misalnya bilang dari sisi gua kan bilang itu bukan pelit, gue cuma berusaha mengeliminasi kebutuhan yang tidak perlu aja. Iya. gitu. Setuju. Selalu kayak gini, kalau misalnya mau beli sesuatu ya, yang necessity lah, yang baju lah, sepatu lah, apapun itu lah ya. Gue tunggu 3 hari biasanya. Jadi gue lihat, gue tunggu 3 hari. Iya. Hari keempat masih pengen nggak? Kalau masih pengen banget, kalau masih pengen banget ya udah beli aja deh. Iya. Jadi itu teman-teman Genius itu adalah perspektif dan juga stereotype orang-orang terhadap old money, di mana
mostly sebenarnya nggak bener atau mungkin kurang tepat aja kata-kata kayak misalnya kayak pelit gitu. Sebenarnya enggak sih, lebih ke berhemat dan mengeliminate hal-hal yang nggak penting aja kayak gitu. Contohnya Mas Indra sendiri itu ada goals yang ingin lo capai lagi nggak? Untuk sekarang kan lo lagi berbisnis nih, mungkin sekarang nextnya ada lo mungkin mau ngapain kah, atau mungkin mau liburan kemana lagi, ada goals negara lo mau kemana, atau mungkin lo mau bikin apa? Mungkin kalau misalnya goals di sisi bisnis, pastilah ya, pasti pengen lebih sukses daripada yang sekarang. Mengembangkan bisnis yang sudah ada, mencari bisnis baru. Pasti, mungkin kalau misalnya goals liburan, bisa endless itu. Endless ya? Endless. Lo pengen ada cita-cita liburan nggak? Kayak pengen menjelajahi seluruh dunia gitu? Banyak sih yang menjadi bucket list ya. Mungkin bucket list 3 utama, mungkin 1 Antartika. Antartika. Emang harusnya udah pergi kemarin tahun 2020. Kenapa lo pengen ke Antartika? Karena menurut gue itu like it's the edge of the world ya. Nggak ada lagi yang lebih ekstrim daripada itu kan. Iya sih. Tapi gue gak pernah dengar orang pengen ke Antartika sih. Keren sih. Kayak harusnya tahun 2020 udah pergi. Cuma COVID. Oke. Terus harusnya 2021 mau pergi, Nikinya hamil. Oke. Berarti next sepertinya akan ke Antartika nih. Insya Allah. Lo kan tadi pengen ke Antartika kan. Kalau di episode sebelumnya itu kita ada Aulion, kita ngundang Aulion. Nah Aulion ini dia tuh YouTuber, content creator. Dia itu pas gue tanya, dia tuh cita-citanya tuh pengen mencoba seluruh roller coaster di dunia. Gitu. Jadi dia emang solo traveler, dia sukanya solo traveling. Terus dia nyobain roller coaster yang unik-unik banget, kayak misalnya yang tiba-tiba mundur atau enggak yang the steepest roller coaster, terus ada yang loop-nya paling banyak atau gimana gitu. Terus abis kita take dari sini, kayak berapa minggu kemudian dia udah di Jepang lagi nyobain roller coaster apa gitu, gue lupa. Oh ada tuh yang paling tinggi di dunia tuh yang kayak gitu. Nah kayak gitu, dia niat banget sih. Kalau ada yang spesifik gitu nggak apa? Kalau gue lebih suka ke nature. Oh lu lebih suka nature? Nature. Jadi apapun yang nature pasti gue pergi. Gue kurang suka kota. Oh. Jadi kenapa? Kurang suka kota aja ya. City life boring ya menurut gue. Soalnya kita udah tinggal di Jakarta, city life terus kan. Kalau misalnya ke city lagi, kegiatannya sama lagi, restoran lagi, ngelihat shopping center lagi. Tapi kan beda city-city di seluruh tiap negara kan beda-beda. Betul sih, cuma kan kegiatannya kira-kira basically sama-sama lagi kan. Iya basically sama sih. Sama kan. Ya, bedanya yang satu infrastruktur satu aja di Jakarta, satu di Paris misalnya. Iya sih. Tapi kan kegiatannya sama-sama lagi. Iya sih. Gue lebih suka nature. Makanya 2 benua yang paling gue suka itu Afrika sama Amerika Selatan. Karena dua-duanya nature-nya menurut gue eksotik banget. Jadi kalau lo liburan pasti lo cari nature-nya juga. Nature-nya dulu. Mungkin sekarang lebih limited lagi optionnya gara-gara punya anak ya. Iya. Nggak bisa ke tempat yang terlalu ekstrim. Iya benar. Unless kita cuma pergi berdua. Misalnya gua sama Niki gitu loh. Kayak terakhir kita pergi ke Mongolia itu cuma gua sama Niki doang. Oke. Iya, kalau misalnya bawa anak udah susah lah pasti. Pasti. Ya, apalagi off-roadnya jalanan. Dan kasihan juga ya. Kasihan juga. Iya. Kan Niki juga suka nature juga sama kayak lo. Dulunya, apa kebawa sama lo? Kebawa. Oh. Dulunya nggak suka. Tapi untuk mostly yang gue lihat kan kalau cewek-cewek itu kebanyakan kan kalau nggak terlalu suka ke nature kan, karena mereka lebih suka shopping yang gue lihat ya, kayak lebih suka kota shopping gitu. Kalau kan kita gara-gara lu bisa beralih ke nature ya. Iya. Tapi tetap suka kota juga kan? Kota tetap suka juga. Cuma kita tuh kadang-kadang biasanya gini, kita ke nature dulu, terus terakhirnya kita ke kota buat nyantai gitu. Oke. Oh jadi kota tuh rest areanya gitu ya? Rest areanya, kayak waktu itu misalnya kita kayak ke Namibia. Jadi kita Namibia, terus kita ke Cape Town pulang gitu. Oh. Jadi biasanya terakhirnya. Itu Afrika semua ya? South Africa semua ya? Jadi yang capek dulu physical activity, terus ke kota, nyantai, pulang gitu. Lo berarti liburan lo anti mainstream banget ya? Ke Namibia. Sebenarnya nggak juga lah, itu anti mainstream buat orang Indonesia aja mungkin. Iya mungkin ya? Mungkin buat ya. Gua kali ya? Mungkin soalnya gini, orang Indonesia mungkin, bukan orang Indonesia ya, orang Asia lah. Orang Asia tuh lebih suka pergi ke kota, shopping, ngafe di tempat-tempat yang mewah gitu loh. Ya kan, ke hotel mewah di kota gitu-gitu. Kalau gue lebih suka di alam. Oke. Iya. Kuliner suka nggak lo? Kuliner suka juga. Suka. Kalau di alam-alam gitu? Iya, makannya tergantung yang di hotel lah. Kalau misalnya di alam-alam gitu lo bawa perbekalan gitu atau gimana? Makannya di hotel. Jadi biasanya tuh kalau di alam-alam kayak gitu, oh lo nggak makan? Hotelnya itu udah all inclusive. Jadi dia nyiapin makan pagi, siang, malam.
Oh. Kan hotelnya kan juga di is middle of nowhere. Memang khusus untuk orang yang mau explore itu? Iya, gitu. Oh gitu. Gitu. Gue pikir tuh hotel-hotel tuh nggak ada yang kayak gitu loh. Kayak selalu jauh, terus kita harus berapa jam baru sampai ke alamnya, terus nanti balik lagi berapa jam gitu, enggak ya? Ada juga, tapi ada yang bener-bener di point of interestnya. Oh gitu. Iya, bener-bener di national parknya misalnya ada Dan juga. itu rame? Rame sih. Tapi memang rata-rata turisnya turis-turis dari negara-negara barat. Bukan dari negara-negara Asia atau negara-negara Timur Tengah. Oh kenapa ya? Karena tipikal orang-orangnya memang kalau yang Timur Tengah sama yang Asia lebih sukanya perginya ke kota. Kota, iya, Kota ya. Itu mungkin Oh, nature-nya gitu aja lah ya. Iya, iya, iya. Culture. Oh, oke. Nah kalau liburan, lo nge-manage uangnya gimana mas? Lebih ke ngaturnya dari awal pergi tuh emang udah dibudgetin sih. Oke. Jadi gue punya kayak misalnya, ini agak OCD sih tapi. Agak OCD tapi kalau misalnya gue pergi gue kayak buat satu tabel Excel gitu. Terus kayak hotelnya budgetnya berapa. Oh enggak, jadi pertama kali gue taruh dulu misalnya nih Excel di bawahnya maksimal budget berapa. Misal maksimal budget misalnya Oke. 100. Oke. Nah kalau misal hotel udah kemakan 20, transport makan 30, ini berapa, sisanya itu yang bisa gue spend. Oh. Paham oke, kan? Oke, Kira-kira oke, kan? Oke, oke. Jadi bukan gue menyesuaikan apa yang gue mau, tapi ya budget gue misalnya gue ada spend buat liburan berapa, ya gue harus nyesuaiin gitu. lo ngeset maksimal budgetnya itu tergantung lo mau kemana, atau emang kemanapun lo budgetnya segini gitu? Biasanya tuh gue sebagai pribadi ngeset budget tuh tahunan biasanya. Oh udah tahunan. Udah tahunan. Oke. Jadi karena kan gue kan karena gue investor ya, Iya. pendapatan gue lebih banyak passive income. Iya. Passive income kan lebih ke dividen ya. Kan kalau dividen kan dapatnya berarti kan tahunan. Per tahun ya? Tahunan. Jadi gue udah set nih basic needs berapa, terus investment berapa, terus gue bilangnya guilt free spending. Guilt free spending gue berapa? Yang nggak mengganggu. Iya, cash guilt free flow spending segala tuh macam. liburan lah, makan keluar, beli baju segala macam. Nah itu udah dibudgetin. Jadi kalau Oke. misalnya kira-kira sebulan setahun mau liburan 4 kali, ya udah guilt free spending gue bagi 4 Oh gitu. gitu. Atau kalau misalnya gue pengen punya satu liburan yang benar-benar maksimal banget, ya udah mungkin tahun itu liburannya sekali aja, tapi udah maksimal budgetnya. Oke. Gitu. Nggak pernah lo paksain, aduh gue Nggak pernah. tetep pengen kesini lagi gitu. Nggak pernah. Lo udah bisa nahan ya? Iya. Karena gue punya tabel itu. Keren setahun lagi lu bisa. setahun gue harus kira-kira spending guilt free gue berapa, spending investment gue berapa, harus nabung berapa, dan basic needs berapa. Ya basic needs nggak boleh lebih, guilt free spending nggak boleh lebih, investment boleh lebih. Kalau investment boleh lebih. Ya. Itu sih. Nah, tapi kan itu kan setahun tuh banyak banget ya mas ya? Setahun banyak banget, makanya Jauh gitu, maksudnya kan kadang-kadang ada yang darurat-darurat juga gitu. ya makanya ada tabungan kan. Tabungan kan buat yang darurat. Ya. Gitu. Oke. Gokil, keren sih. Dan itu lu udah terbiasa dari dulu? Lebih biasa dari dulu. Oke. Jadi udah live on budget lah ya. Ya. Udah tahu budgetnya berapa. Ya. Itu penting sih menurut Dan gua. sudah terbiasa nyatet. Nyatet ya. Ya. Ya itu penting sih. Spendingnya apa dicatat. Ya buat financial management nyatet tuh penting banget sih. Kalau yang dulu ya kalau kita nggak bisa nyatet banget kayak at least di kertas gitu. Dan kalau gue personally ya spending gue gampang sih. Makanan catering. Pergi keluar jarang. Ya. Paling spending paling banyak buat keluarga udah. Ya itu paling banyak ya. Paling banyak spending paling banyak buat keluarga. Buat diri pribadi sendiri nggak banyak lah ya. Oke. Cuma yang benar-benar basic needs doang lah ya. Ya udah sisanya dari itu buat liburan gitu. Oh. Jadi udah ada plotnya masing-masing. Ya, udah ada plot masing-masing ya. Berarti kalau gue bisa tanya money language lu itu apa? Mungkin lebih ke freedom. Freedom. Jadi karena menurut gua money is a freedom, jadi goals gua itu adalah buat punya financial freedom. Oke. Financial freedom tuh udah benar-benar peak. Udah benar-benar peak. Udah benar-benar peak sih ya. Karena udah freedom kan. Betul. Karena kalau misalnya dibilang kita mau punya sejumlah X uang, ya pas udah punya X uang, pengennya double X. Pas udah punya double X tapi triple X. Tapi kalau misalnya financial freedom menurut gua, pas lu udah nge-reach financial freedom, ya basically lu mau beli apa bisa, lu mau pergi kemana bisa, lu ada kebutuhan apa bisa. Dan yang paling penting adalah dari financial freedom menurut gua, waktu lu jadi nggak terbatas, Ya. nggak terikat sama sesuatu. Sebenarnya financial freedom itu kan passive income ya kan Betul. sebenarnya. Jadi kita
waktu kita tuh lebih banyak free time karena kita dapat passive income kan. Ya kita nggak usah work too hard as pas kita masih ingin mengejar itu gitu kan. Tapi tetap harus merintis. Betul. Tapi tujuannya financial freedom. Ya, bener. Banyak juga orang sekarang pengen financial freedom tapi nggak mau merintis. Iya. Iya kan? Untuk bisa punya financial freedom, bisa investment yang bergulung berkali-kali lipat dengan multiply yang gede, kan capitalnya juga harus punya gede di awal kan? Iya. Nah, buat punya capital gede di awal kan juga harus bekerja keras. Betul. Nice itu. Teman-teman Genius, kita harus bekerja keras. Jangan mau kita baru punya uang 10.000 sudah mau financial freedom. Itu menurut aku Anda berkaca di cermin dulu ya, sobat-sobat ya. Oke, ngomong-ngomong soal financial freedom dan juga money management, kali ini kita mau mengundang lagi seorang financial planner, certified financial planner yang tentu saja sudah menjadi sahabat kita dari episode-episode lalu, walaupun kita baru 2 episode. Ini adalah Mas Budi Raharjo. Oke Mas Budi, apa kabar Mas? Kabar baik. Kita ketemu lagi. Sehat selalu. Nah, jadi ini kan kita lagi bahas soal financial freedom, Mas. Nah, kalau untuk Mas Budi sendiri sebagai certified financial planner, gue pengen tahu, yang lu temuin udah banyak, atau nggak klien lu deh, udah banyak belum yang mencapai financial freedom? Mostly belum. Mostly belum. Karena financial freedom itu, kita kalau lihat ya financial freedom itu sebenarnya kayak gimana sih? Ini kayak bahasa yang sering kali dipakai memang ya, untuk kayak level-level pencapaian seseorang. Sama kayak kita sekolah gitu ya, ada TK, SD, SMP gitu kan ya. Mungkin pas pertama kali kerja, kita berupaya untuk bayar listrik dulu, sewa kos-kosan dan sebagainya gitu kan ya, pertama kali seperti itu. Tapi terus kemudian akhirnya begitu udah berkeluarga, kita udah punya goals yang lain. Oke, paling nggak bisa pensiun mandiri secara finansial atau financial independence. Kemudian ada juga istilah financial freedom. What is actually financial freedom gitu kan. Jadi financial freedom itu kalau dalam level yang paling sederhana adalah kita udah punya suatu aset. Yang dia aset itu bisa menghasilkan buat kita dan bisa nutupin pengeluaran-pengeluaran kita. Bekerja untuk kita? Iya, betul. Jadi kita punya aset yang bisa kerja nih buat kita. Okay. Nah, saya bicaranya pengeluaran. Kenapa pengeluaran? Karena pengeluaran itu kan bisa beda-beda tiap keluarga ya. Jadi kalau dia keluarga itu dia misalnya pengeluaran cukup sederhana gitu ya. Terus kemudian dia punya suatu aset yang menghasilkan, anggaplah dia punya yang kebanyakan dimiliki sekarang orang-orang itu, misalnya dia punya kos-kosan gitu. Sekian pintu. Asetnya ada kos-kosan. Dari sekian pintu itu ternyata bisa mencukupi buat dia bayar listrik, beli beras, bayar air dan sebagainya gitu ya. Maka dia udah bisa dikatakan financial freedom yang paling level sederhana. Tapi juga orang punya juga impian yang lebih tinggi lagi kan. Jadi bisa aja dia pingin mencapai yang disebut sebagai absolute financial freedom. Oh, ada lagi? Ada lagi. Nah, kalau absolute financial freedom tuh pingin gaya hidupnya kayak gimana, mau beli apa, bisa. Nah, itu tuh yang disebut sebagai absolute financial freedom. Dan itu pasti berarti ya udah lebih sedikit lagi kan orang yang bisa mencapai level pada level absolute financial freedom. Jadi kalau financial freedom yang sebelumnya mungkin udah kayak beberapa orang udah mulai kelihatan nih ya. Contohnya orang-orang kaya lama gitu ya, dia punya tanah, sawah dan sebagainya gitu kan. Dari situ dia bangun sesuatu yang bisa dia sewakan, bisa ngidupin gitu. Itu udah bisa gitu. Tapi kalau tadi yang absolute financial freedom, wah ini berarti kan udah level yang udah lebih tinggi lagi gitu. Pengen gaya hidup apa? Mau sederhana bisa. Mau levelnya kelas menengah bisa gitu kan ya. Mau gaya hidupnya mau yang ini bisa, mau beli itu. Nah itu tuh. Jadi ada suatu kebebasan lah kalau dia absolute financial freedom itu memang true freedoms ya. True kebebasan. freedom ya. Seperti itu. Tapi menurut Mas Budi, apa yang membuat orang-orang susah untuk mencapai financial freedom? Nah, pernah dengar ini nggak, money paradox? Jadi biasanya orang kalau income-nya nambah gitu ya, itu kecenderungannya juga gaya hidupnya juga nambah gitu kan. Setuju. Awalnya biasanya tuh pergi kemana-mana pakai transportasi umum biar murah, bawa air minum sendiri gitu kan, misalnya gitu ya, ke kantor, kerja dan sebagainya. Tapi begitu dia punya gaya hidupnya nambah, mungkin udah pingin punya kendaraan sendiri mungkin gitu kan. Terus kemudian juga pingin tinggalnya mungkin tadinya kos-kosan yang misalnya kamarnya di luar, apa kamar mandinya, kamar di luar ya, kalau tidur di luar kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi mungkin aja ada orang yang mau ya. Terus kamar mandinya
di luar awalnya, terus kemudian jadi kamar mandinya di dalam, ya kan? Atau kamarnya jadi kamar mandi semua gitu Ya, kan? atau kamar mandi semua bisa juga, gitu. Desainnya kayak gitu. Iya. Nah, itu jadi ada kecenderungan orang itu begitu income-nya naik, dia pingin juga merasa nyaman ya. Mungkin bisa juga sebagai self reward ya gitu kan. Gitu karena dia udah merasa berhak atas gaya hidupnya. Betul, karena juga merasa mampu kan. Merasa mampu. Iya. Yang keliru, yang itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi yang harus diperbaiki adalah sampai kapan nih kalau itu diikutin terus-terusan nggak akan ada habisnya gitu kan. Tapi kalau begitu dia sudah oke nih, saya merasa di sinilah yang saya merasa nyaman dan ini mungkin dalam kehidupan saya sampai nanti saya pensiun pun saya juga akan gaya hidupnya sini. Nah disitulah dia mulai bisa merencanakan tuh kayak gimana income-nya, sumber income-nya dan sebagainya, apa yang harus dia bangun, asetnya dan sebagainya. Nah itulah baru dia bisa capai. Tapi kalau dia biarin, akhirnya ya nggak tercapai. Contoh gini aja, banyak juga case-case yang kita temuin gitu ya. Orang income-nya sudah mungkin udah beberapa kali lipat di atas rata-rata masyarakat gitu ya. Tapi saya temuin ada yang income-nya biasa-biasa aja, tapi bisa waktu pas pensiun tuh bisa lebih siap pensiun dibandingkan mungkin bahkan level orang yang di atasnya kondisinya. Gitu ya. Saya nggak bisa cerita lebih spesifik, tapi kalau saya pengen cerita tuh ada kondisi yang orang punya income lebih besar, udah kerja sekian tahun, tapi kemudian belum punya tabungan misalnya. Terus kemudian dia belum punya aset, bahkan nggak pernah, mungkin cicilan KPR aja nggak punya gitu misalnya gitu kan ya. Jadi selama ini income-nya besar dipakai buat apa? Ya ternyata awalnya yang sekarang juga sering terjebak gitu ya. Ternyata misalnya kayak ntar beli rumahnya cash aja deh, nabung dulu, investasi dulu tapi gitu kan. Tapi terus. Tapi akhirnya nggak pernah melihat rekeningnya nambah. Setelah sekian duitnya udah sekian, kayaknya sebagian kita pakai buat liburan boleh juga nih gitu kan misalnya gitu. Iya di tengah jalan kepake. Di tengah jalan kepake gitu kan. Akhirnya dia untuk pas mau dia pingin mencapai level kenaikan level itu dia juga makin sulit gitu karena memang godaan terbesar kita adalah ngelihat duit di rekening. Betul. Gitu kan. Kalau makin nambah gitu kan terus kemudian kita nggak cari caranya gimana cara ngelockingnya, nah itu kuncinya, nah itu seringkali bisa jadi kepake. Tapi kalau kita punya disiplin yang kuat sih aman gitu. Iya. Nah kalau untuk Mas Indra nih kan tadi kita udah bahas soal financial freedom dan emang goals lu juga untuk ke financial freedom kan. Lo ada plan khusus nggak untuk mungkin untuk budgeting atau ya financial management lu sendirilah yang mungkin diajarin sama keluarga lo atau mungkin lo tahu sendiri gitu yang mungkin bisa di-share ke kita? Mungkin yang tadi kita udah bicarain tuh. Jadi gue selalu yang Excel itu. Ya jadi kan memang kalau misalnya gue kan istilahnya seorang investor ya. Jadi pendapatannya itu biasanya tahunan, biasanya tahunan. Jadi gue udah ngeset kira-kira sampai 1 tahun ke depan itu kira-kira spending basic needs-nya harus berapa per bulan. Terus guilt free spendingnya berapa, terus tabungannya berapa sama investmentnya berapa. Jadi gue cuma ngebagi tuh 4 itu aja. Jadi basic needs, investment, guilt free spending, sama tabungan. Nah kalau misalnya pendapatannya naik, basic needs-nya stay. Sisanya naik. Sisanya naik. Basic needs selalu stay. With the guilt free spending tuh. Oh guilt free spending naik juga? Naik juga. Tapi basic needs-nya pasti stay. Iya karena sebenarnya kan basically yang paling banyak di spend kan basic needs ya, basic needs stay. Dan karena basic needs lu udah tahu kan itu aja ya. Kira-kira itu aja. Iya. Gitulah kira-kira. Tapi itu semua lu diajarin dari keluarga kah atau lo belajar sendiri? Dicontohin, cuma ngeklasifikasi ini akhirnya belajar sendiri. Lebih kayak pengalaman pribadi lah ya ngeklasifikasiin. Iya. Karena lo yang tahu pengeluaran lo sendiri kan. Iya. Tapi dulu juga digituin. Dulu tuh lucu bisa kayak gini. Dulu kan kalau misalnya orang pengen misalnya dikasih uang buat beli makanan gitu ya. Pas masih kecil udah jajan. Kalau gue dikasihnya dulu bulanan. Kenapa bulanan? Karena supaya gue bisa nge-manage selama 1 bulan gue hidupnya harus kayak gimana. Oh iya semakin lama semakin sulit kan sebenarnya. Semakin sulit. Nah jadi karena dikasih duitnya bulanan jadi juga spendingnya harus diatur selama 1 bulan. Jadi mungkin karena dari kecil udah biasa kayak gitu akhirnya kesini jadi lebih gampang aturnya. Oh, berarti emang sebenarnya lu udah secara tidak langsung diajarin untuk nge-manage uang dari dulu ya? Mulai dari uang jajan ya? Iya, mulai dari uang jajan. Dikasihnya bulanan. Ada perbedaan nggak dari yang diajarin orang tua lo sama sekarang? Atau cuma dari yang lo kelompoknya aja beda-beda gitu, kayak misalnya lo kelompokin buat A, B, C, D gitu, itu aja yang beda, atau mungkin ada
Filosofinya sama, tapi eksekusinya ada sedikit perbedaan ya. Oke. Ya, tapi kalau filosofinya harus apa yang di Mesti sama ya? save, apa yang di tabung itu gunanya tabungannya buat apa aja, buat misalnya ada unexpected pengeluaran segala macam gitu sama filosofinya. Tapi ekspektasi dan eksekusinya agak sedikit berbeda aja. Oke. Gitu. Ya karena setiap orang juga sebenarnya pasti beda-beda Beda-beda, sih ya. iya. Iya. Yang penting filosofinya sama, teorinya juga sama yang penting. Iya. Oke. Mas Budi, balik lagi ke Mas Budi. Kalau untuk Mas Budi sendiri ada tips untuk orang mau berinvestasi nggak? Karena ini ujung-ujungnya kan akan menjadi patokan buat kita bisa mencapai financial freedom kan gitu. Untuk tips berinvestasi, either itu baru mau mulai atau sudah di tahap yang advance gitu. Ya, prinsipnya sih sama ya kalau kita bicara investasi. Jadi dalam investasi pertama kita harus punya tujuan dulu. Investasi mau dipakai buat apa nih, gitu kan? Kalau dia investasinya itu kita bisa bagi jadi tiga tujuan ya. Yang pertama itu misalnya kayak ini sebenarnya bukan investasi yang pertama ini, tapi adalah tujuan alokasi untuk tadi unexpected event misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang tiba-tiba kejadian nih. Ya kan, jangan sampai akhirnya jadi harus pinjam kanan, pinjam kiri gitu kan ya. Harus cairin ini, cairin itu gitu kan. Jadi kita ada alokasi uang yang secara khusus kita tempatkan di tempat yang aman untuk mengantisipasi kondisi nggak terduga. Ya, kita sebutnya ya kayak emergency fund lah ya, dana darurat lah ya, kita taruh di situ gitu kan. Nah, itu investasi juga sebenarnya. Meskipun itu investasi yang kalau dibilang itu kan nggak nguntungin ya gitu ya, maksudnya cuma buat jaga-jaga doang ditaruh di sini gitu kan, di tempat yang aman gitu. Sayang duitnya gitu. Sayang duitnya, nggak, mendingan dipakai buat inilah apalah, buat senang-senang dan sebagainya. Tapi ternyata demi kestabilan cash flow kita, apalagi kalau tadi ya bicaranya pengelolaan buat setahun, anything can happen sih ya dalam setahun itu kan ya kan. Jadi kita harus ada allocate gitu ya, sejumlah uang gitu di tempat yang aman bisa kita akses gitu kan. Tapi juga jangan mudah tergoda juga. Ya kan, untuk kemudian kepake-pake. Nah, itu kita alokasikan ke situ. Terus kemudian juga ada rencana investasi untuk mengakumulasi aset-aset. Keluarga-keluarga muda pasti punya impian, pengen beli rumah, gitu-gitu kan. Nah, jadi dia allocate tuh ya sejumlah uangnya dia tuh, beli rumah deh, beli kendaraan deh buat keluarga, misalnya gitu kan. Terus kemudian ada juga nanti mungkin yang buat kebutuhannya lebih panjang. Misalnya kayak buat pensiun ya kan, pendidikan anak dan sebagainya. Nah, itu tipikalnya harus kita tentukan dulu tujuannya. Ada lagi juga tujuan investasi tapi adalah untuk menjaga meretain ya, dia punya nilai. Jadi biasanya orang kalau udah mulai pensiun dia dapat uang pesangon pensiun dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba dapat uang pesangon pensiun seringkali tuh cepat sekali habis. Kenapa? Pertama, penempatannya ditaruh di tempat yang ternyata nggak berkembang gitu kan. Jadi diambil ya lama-lama habis, tergantung dia gaya hidupnya juga ya. Kalau gaya hidupnya nggak dikontrol juga akhirnya bisa dalam 2 tahun 3 tahun udah habis. Padahal mungkin masa pensiunnya panjang banget kan, bisa sampai masa hidup seseorang gitu. Misalnya dia pensiun usia 55 kalau karyawan ya. Terus kemudian dia usia harapan hidup rata-rata orang di Indonesia anggaplah 72 gitu kan misalnya gitu. Berarti 17 tahun harusnya harus cukup tuh dananya. Nah, mungkin salah satunya karena mereka suka ngerasa gue udah gak ngapa-ngapain ini, gue mau seneng-seneng aja pakai duit gue gitu kali ya Mas ya. Kebanyakan karena kurang persiapan, karena banyak konflik nih selama kita kerja sampai kemudian menuju masa pensiun, banyak konflik-konflik tujuan keuangan. Misalnya beberapa golongan masyarakat diharapkan harus milih gitu kan ya. Biasanya tuh kalau kita mau merencanakan keuangan, mau bikin planning dan sebagainya, itu pasti kita cuma berpikir yang dalam jangka waktu dekat dulu dong. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Jarang banget begitu orang kerja umur 30, 25 terus mikirin pensiun sampai 55. Padahal kita nyiapin tadi kan panjang banget ya, dari 55 sampai kemudian ke 72 tahun, 75 tahun, tergantung usia harapan hidupnya gitu kan. Nah, persiapan yang panjang ini berarti kan juga harus jauh-jauh hari disiapin. Mereka biasanya banyak disibukin. Tadi misalnya belum punya rumah, beli rumah dulu deh gitu kan. Punya anak, sekolah anak. Kalau disuruh nyisihin antara sekolah anak sama kemudian pendidikan anak, akhirnya pendidikan anak dulu deh. Soalnya besok udah mau masuk sekolah. Jadi akhirnya planning pensiunnya itu ditunda-tunda tuh sampai nanti menuju setelah pensiun. Saat dia pensiun persiapannya udah tinggal berapa tahun gitu kan. Jadi mepet gitu. Padahal kalau dicicil dari awal saat dia bekerja
dan dialokasikan, harusnya dia pensiun dia bisa paling tidak ya, bukan financial freedom tapi paling tidak dia bisa survive independent, bisa paling tidak dia bisa mandiri, nggak harus bergantung secara finansial ke orang lain. Nggak nyusahin orang lain Nah, juga ya. Iya, benar-benar. dari situ baru kita bikin planning investasinya. Setelah kita tahu tujuannya buat apa, tahu nilainya berapa yang kita butuhkan gitu kan ya. Kalau dia ternyata nanti waktu pas pensiun planning saya pengen punya kebun, bertani, kemudian hasil taninya kemudian bisa jadi penghasilan, ya bisa kan. Atau dia tadi pengen bikin kos-kosan dan sebagainya, berapa nih nilainya gitu kan. Nah nilainya tadi setelah diketahui baru kita bikin langkah-langkahnya. Nah ini menyesuaikan nih, ada kemampuannya dia, karakternya dia ya kan, sama kondisi finansialnya saat dia mulai planning itu. Karena kan kadang ada masa-masa sempit, ada masa-masa lowong ya kondisi keuangan kan. Kalau dia ternyata masa keuangannya dia itu lagi lowong gitu, dia bisa invest lebih banyak. Dan yang paling penting adalah kendaraan investasinya gitu. Setelah itu kendaraan investasinya harus menyesuaikan sama karakter dan kondisinya dia juga. Nah, jangan sampai loncat-loncat gitu ya. Dalam artian, wah ternyata nih tadi yang dana buat jaga-jaga tadi belum ada, tiba-tiba udah menuju ke investasi yang beresiko tinggi. Itu yang banyak terjadi karena banyak orang pingin cepet ya dapat hasil gitu loh, ya kan gitu. Karena resiko tinggi juga benefitnya juga akan tinggi kan sebenarnya. Ya, kalau tahu ilmunya. Betul. Nah, itu dia betul. tuh. Banyak Jadi, orang yang nekat juga sebenarnya kan. banyak yang orang cuma sekedar ikut-ikutan teman-teman, Iya. ya kan. Jadi investasi cuma sekedar ikut-ikutan apa yang lagi banyak digosipin di luaran, tapi nggak mempelajari ini cocok nggak ya. Ini jadi kan nggak semua orang bisa, misalnya gini, nggak semua orang punya kemampuan kayak naik sepeda deh gitu misalnya. Ada yang bisa akrobat, standing dan sebagainya kan. Tapi pengen ikut teman-temannya standing, roda satu gitu kan. Kayaknya asik ya, tapi dia belum belajar, dia belum nyoba-nyoba dulu. Mungkin nyobanya di atas bantal dulu biar kalau jatuh tuh empuk gitu loh gitu kan. Nah itu tuh contoh ilustrasinya kurang lebih gitu. Tapi ngomong soal pensiun Mas, ada nggak sih umur ada teorinya nggak sih umur yang kita harus siapkan tuh? Kita harus mulai menyiapkan untuk pensiun tuh umur berapa gitu, ada nggak? Ini menarik sih. Tiap orang tergantung profesinya tuh bisa beda-beda loh. Pensiun. Apa sih arti pensiun sebenarnya? Pensiun itu P. Jangan disingkat, jadi panjang nanti jadi satu saja. Jadi kalau pensiun itu adalah masa dimana ketika buat karyawan dia itu akhirnya lepas dari pekerjaannya, dia harus berhenti. Nah kalau karyawan berarti kan ada usia pensiun tuh biasanya. Kalau usia pensiun normal di Indonesia itu 55-56 tahun. Oke. Kalau dia pegawai negeri sipil 58 gitu misalnya gitu kan. Nah terus kemudian ada juga pensiun kalau buat seorang profesional kayak dokter itu bisa beda lagi. Dokter tuh lebih tua ya biasanya? Ya selama gitu dia dibutuhkan bisa 60, 65 dia masih itu bisa lebih banyak. 90 tahun loh. 90 tahun selama dia dibutuhkan ya. Itu bisa segitu panjangnya gitu kan. Nah, tapi juga ada beberapa profesi yang masa produktifnya lebih cepat. Contoh misalnya atlet yang butuh fisik, ya kan. Nah, itu biasanya ada. Tapi kan dia masih sehat ya. Cuma mungkin udah kayak harus alih ya. Jadi ada juga kayak changing career tuh, dia ada masa-masa peralihan dari atlet ke bisnis, apa gitu kan, jadi bisnis dan sebagainya. Nah, di sini maka usia pensiun tuh nggak ada suatu nilai yang pasti, tergantung kita tuh rencananya gimana. Kalau kita bisnis suatu saat akan pensiun juga nggak? Bisa jadi, karena kadang-kadang kita belum tentu bisa selalu mendampingi bisnis kita kan. Akan suatu saat kita akhirnya tuh mundur pelan-pelan, entah ke generasi berikutnya atau akhirnya tenaga kita lama-lama udah habis, mungkin juga pikiran udah nggak tajam lagi gitu kan ya. Ya itu, atau ya udah tadi dipanggil yang kuasa gitu, akhirnya harus keluar dari bisnisnya. Nah, disitulah kita makanya perlu tuh bikin planning, kira-kira ini kapan sih kita usia pensiun kita sesuai dengan profesi kita ya, pekerjaan kita sama kondisi kita kayak gitu. Ya, jadi emang tergantung pekerjaan kita juga. Ya betul. Jadi emang harus dari jauh-jauh hari ya Mas. Sebelum kita sebelum kita tahu misalnya berapa kita mau pensiun, emang udah harus dari jauh-jauh hari ya. Karena bisa dibayangin dong, kita punya penghasilan nih X gitu ya, segini gitu. Pasti kita pakai dulu dong buat belanja kebutuhan rumah tangga, ada keluarga dan sebagainya kan, buat sekolah anak dan sebagainya. Kemudian akhirnya ada nih yang kita sisihin gitu kan. Nah sisihin ini biasanya tadi kan kebagi-bagi nih. Ada mungkin buat proteksi, ada kebagi lagi buat
persiapan sekolah anak dan sebagainya kan, ada juga yang buat beli aset. Nah, terus kemudian dari yang segini ini bayangkan dong, yang buat pensiun kepotong lagi dong berarti. Kan nggak 100% penghasilan kita bisa kita sisihkan buat pensiun. Sedangkan tadi pensiun anggaplah usia 55-56 sampai 17 tahun loh. Coba kita bayangin berapa lama uang kita bisa survive, uang kita bisa bertahan kalau kita nggak kerja. Kan betul, gitu kan teorinya ya. Butuh berapa banyak sih untuk bisa kita survive sampai 17 tahun? Betul. Artinya kan kita harus nyiapin nih, ada pundi-pundi satu lagi nih yang bisa kita ambil ya kan, untuk bisa kita gunakan untuk ya tadi buat biaya hidup, karena mungkin udah nggak kerja lagi tapi pengeluaran jalan terus gitu kan, pengeluarannya jalan terus. Terus kemudian atau tadi aset yang menghasilkan yang bisa bikin nutupin pengeluaran sehari-hari. Nah, jadi kita punya pilihan mau bangun aset atau nyiapin. Nah, itu dua-duanya sama-sama adalah istilahnya fase akumulasi dalam investasi. Fase akumulasi. Iya. Oke. Gitu. Menurut Mas Budi ada nggak perbedaan cara investasi antara yang tadi kita bilang old money sama yang bukan old money lah, new money ya istilahnya apa sih? Nggak tahu gue. Itulah pokoknya. Istilahnya mungkin generasi dulu sama generasi sekarang gitu kali ya, yang paling gampang ya. Bukan generasi sih Mas, lebih ke ya emang orang yang sudah diwarisi harta sama orang yang dari dulu nggak ada apa-apa gitu. Oke. Perbedaannya biasanya gini, orang tuh berinvestasi ada beberapa faktor. Karena investasi pasti mengandung resiko kan. Ya, dan biasanya kalau old money itu biasanya lebih cenderung keterikatannya dengan orang yang pendiri, founder dari suatu yang membangun kekayaan, generasi yang membangun kekayaan itu. Mereka menghadapi pasang surutnya gitu ya. Jadi ada beberapa habit keuangan yang mereka punya ya, yang menentukan akhirnya mereka mencapai level itu. Terus kemudian juga pengetahuan finansial yang mereka punya gitu ya. Sama kemudian juga ada instrumen-instrumen yang mungkin related ya gitu ya, yang waktu itu ya, yang mereka percaya karena mereka sudah menjalaninya, terus mereka merasa wah ini nih kunci suksesnya investasinya di sini. Makanya seringkali mereka ada kecenderungan masyarakat itu sangat suka dengan investasi yang konvensional kalau buat yang generasi yang old money-nya, karena mereka berusaha untuk jagain waktu itu, waktu pas mereka founding atau mendirikan itu mereka berusaha untuk jagain jangan sampai rugi. Betul. Kalau rugi tuh nyarinya lagi repot lagi gitu kan. Jadi ruginya bukan karena dia gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk jagain gitu kan. Nah, sedangkan mungkin untuk yang tadi new money ada informasi, pendidikan lebih tinggi, kemudian dia juga ngeliat itu udah old fashion dan sebagainya. Mereka sudah berani lebih nyoba instrumen-instrumen lain yang lebih modern dan sebagainya kan. Dan informasi juga gampang banget kan sekarang diakses. Jadi akhirnya mereka tuh cenderung lebih berani mencoba dibandingkan yang tadi itu yang old money-nya. Old money cenderung lebih kuat. Nah, jadi kalau misalnya kayak akan melakukan sesuatu tuh kalau rencananya belum jelas, probabilitasnya dan kerugiannya itu berapa gitu kan ya, potensi keuntungan dan kerugian berapa itu mungkin belum jalan. Gitu. Tapi kalau misalnya yang udah mungkin oke nih ada opportunity, ya bisa jadi mereka 60%, 70% opportunity mereka udah sedikit lebih agresif, bisa jadi gitu kan. Tapi semua kembali tadi, karena kan tergantung dari pola asuh ya. Karena keluarga itu sebenarnya adalah tempat belajar. Betul. Gitu. Jadi kalau value-nya yang diajarkan itu adalah pendidikannya dari mulai kebiasaan keuangannya, ngatur keuangannya bagus gitu ya. Diajarin karena mereka menyadari bahwa kalau memberikan sesuatu dalam bentuk keuangan tanpa kecerdasan mengelolanya pasti akan lewat gitu aja gitu, nggak bisa bertahan lama gitu ya. Tidak bertahan. Maka dari sejak awal pasti udah dikasih itu beberapa ilmu ya kan yang bikin mereka bisa survive, bisa menjaga nih keuangannya ini seperti apa. Jadi yang dibangun mungkin financial habit dan mindsetnya juga sebenarnya yang dibangun ya. Itu yang mungkin yang membedakannya dari situ. Oke. Mas Indra, ada nggak sih most valuable lesson yang lo paling ingat sampai sekarang yang lo masih lo pegang, yang mungkin bisa di-share ke kita yang udah lo lakuin gitu dan itu works, either dari keluarga atau dari tempat pendidikan lo mungkin? Mungkin
satu kata-kata yang gue inget banget dari keluarga gue itu, mungkin ini nggak terkait sama investasi aja ya. Cuma dulu bokap gue pernah bilang, there is no growth in comfort zone, and there is no comfort in the growth zone. Oke. Jadi itu selalu gue terapkan di semua aspek, di aspek investment, di aspek bekerja, di aspek berteman, dan di aspek bersosialisasi juga. Oke. Kalau misalnya di investment ya, kalau misalnya kita bilang ya kalau misalnya kita nggak menerima risikonya ya growth-nya makin kecil. Ya. Ya kan. Kalau misalnya growth-nya kita mau lebih gede ya kita harus bisa menerima risikonya lebih panjang dan kita harus bisa runway-nya bisa lebih lama tahunnya. Itu mungkin value yang diterapin sama keluarga gue yang gue inget banget sampai sekarang dan gue terapin ke semua aspek di kehidupan. Oke. Keren juga tuh ya. Iya. There's no comfort in growth. There is no comfort in the growth zone. In the growth zone. And there is no growth in comfort zone. Keren. Yes. Keren. Oke. Jadi kalau untuk Mas Indra terakhir ya, kita udah mau closing karena ini udah mau maghrib, nggak bercanda ini udah maghrib 4. Nextnya Mas Indra ada yang bisa di-share ke kita nggak? Mungkin ada next project kah yang mungkin Mas Indra mau bikin atau apa? Mungkin semuanya masih tahap ongoing. Mudah-mudahan semuanya belum bisa di-share. Ya. Oke. Saya biasanya nggak pernah mau nge-share sebelum barangnya jadi. Oke. Takut pamali. Iya. Ya. Istilahnya takut jinx ya. Takut jinx ya. Jangan jinx. Takut Iya. jinx. Tapi iya sih, goalsnya tahun ini bisa lebih baik lagi secara financially. Amin. Ya, Amin. untuk kita semua. Amin. Dan supaya saya bisa lebih pinter lagi sih ngatur keuangan. Karena masih banyak harus belajar. Atau mungkin mau ini nggak sih Mas, kepikiran mau either kuliah lagi atau gimana gitu? Nah, kalau kuliah lagi dulu sempat kepikiran, cuma kayaknya dengan kesibukan yang sekarang kayaknya udah nggak sempat lagi kayaknya kuliah lagi. Susah ya? Susah lagi. Iya. Mungkin nantian. Mungkin short course gitu mungkin deh. Short course mungkin. Iya. Mungkin eksekutif short course gitu kan, Iya, eksekutif MBA Iya. mungkin. Cuma kalau misalnya di sekarang nggak pengen sih. Ntar kalau misalnya liburan malah kalau misalnya kuliah malah ujung-ujungnya liburan lagi. Iya ya, bukan bener. belajar. Ya Iya kan? bener. Kalau kuliah di luar negeri gitu kan, Iya. seperti lebih asik berlibur nih Libur, gitu. ya kan? Iya. Kuliah 2 tahun, liburannya setahun kan. Nah, itu dia. Bahaya. Itu dia. Tapi nextnya kalau negara mau ke Antartika ya? Yang benar-benar di Kalau depan bisa. mata sih pengen ngeliat aurora sebenarnya yang udah benar di depan mata. Itu bagus banget. Karena Itu harus pakai trip kan? Harus pakai tour gitu kan? enggak sih, jalan sendiri juga bisa. Karena gue waktu itu pernah sempat ke tempat yang bisa ngeliat aurora, nggak hoki, nggak keluar auranya. Udah ada jam-jam tertentu ya? Dan Udah, tapi waktu musim-musim- itu pas gue kesana lagi mendung terus, jadi udaranya berawan terus, jadi ketutup, jadi nggak kelihatan. Itu tuh ada musimnya nggak sih Mas? Ada musimnya. Aurora itu paling bagus di saat autumn equinox sama spring equinox. Autumn equinox itu pas perpindahan dari autumn mau ke winter, spring equinox dari winter mau ke spring. Nah, itu paling bagus. Jadi kira-kira akhir November dan awal November dan awal Maret sampai tengah Maret. Paling bagusnya kira-kira. Oke. Dan tahun ini adalah tahun terbaik selama 40 tahun atau 50 tahun saya lupa untuk ngeliat aurora. Karena pergerakan matahari dan kegiatan mataharinya tuh lagi kencang banget tahun ini. Oke. Ada kaitannya ya. Iya. Bulan ini dong berarti ya? Harusnya paling enak ya? Bulan ini sama Oktober November. Kalau saya nanti rencananya perginya Oktober November. Oke. Gitu. Kakak saya kebetulan udah pergi kemarin buat ngeliat dan katanya gila banget yang tahun ini. Sampai bisa ada pink-pinknya. Kan biasanya cuma hijau doang kan. ya. Ini hijau, pink, merah gitu. Wah keren banget. Karena solar flare-nya lagi kencang banget. Oh itu dari solar flare ya? Solar Pink-pink flare, itu ya? ya. Keren banget. Oke lah semoga nanti kesampaian ke sana, semoga dapat auroranya. Ditunggu ya Mas ya, semoga kita bisa nonton bareng nanti di Genius ada nobar vlog ya, Aurora Borealis. Jangan lupa di upload vlognya, Siap. ditunggu. Terima kasih banyak untuk Mas Indra dan juga Mas Budi di tengah kesibukannya sudah mampir ke sini. Dan untuk teman-teman Genius, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Genius Money Language. Sebelum kita tutup, gue pengen nanya satu hal yang sangat sakral untuk Mas Indra. Terakhir banget nih Mas. What is your money language? Freedom. Freedom.
Terima kasih banyak teman-teman Genius yang telah nonton episode ini, episode 2. Jangan lupa subscribe ke YouTube Genius dan juga follow social media Genius. Semoga kita semua yang nonton di sini diberikan kesehatan dan juga kesuksesan, bahkan bisa sampai financial freedom. Kalau saya niatnya financial freedom ya 2 hari lagi lah. Doain aja, semoga kesampaian. Terima kasih banyak Mas Indra sekali lagi dan Mas Budi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi teman-teman. Stay safe, stay healthy, and see you on the next episode. Bye-bye. Genius.